Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk melanjutkan materi tentang limit fungsi aljabar. Setelah kemarin kita menyelesaikan materi tentang menyelesaikan limit aljabar dengan 3 cara, yaitu memfaktorkan, kemudian mensubstitusi langsung, serta menggunakan melengkapkan yang pertama yaitu tentang menyelesaikan limit dengan cara mensubstitusi langsung, kemudian dengan cara memfaktorkan, kemudian yang ketiga yaitu dengan cara mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Setelah itu, dari yang kita pelajari, kita akan lanjutkan ke teorema. Jadi kalau kalian sudah bisa mengerjakan dengan ketiga cara tersebut, kira-kira kalau dikerjakan menggunakan teoremanya, apakah dia hasilnya sama gitu ya. Jadi kalian silahkan nanti buktikan dengan menggunakan teorema limit. Jadi dalam teorema limit ini ada 8 teorema gitu ya. Aturannya bagaimana cara mengerjakannya. Nah, jika N adalah bilangan positif, K konstanta, serta F dan G adalah fungsi-fungsi yang memiliki limit di A, maka berlaku ketentuan-ketentuan berikut. Jika limit X mendekati A, kemudian fungsinya itu MX ditambah B, maka MA ditambah B. Ini adalah substitusi langsung. Jadi kalau bentuknya seperti ini, langsung saja X-nya diganti dengan A, maka ini adalah limit mendekatinya, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, jika limit X mendekati A kemudian langsung C gitu ya bilangan, maka jawabannya adalah bilangan tersebut. Oke, selanjutnya limit X mendekati A, mudah ya. Kita sudah bisa, sejatinya teorema-teorema ini sudah kita pergunakan di dalam penyelesaian yang 3 cara tersebut, yang substitusi langsung dan lain-lain itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, limit X mendekati A untuk Fx dikurang Gx itu dipisah. Jadi kalau ada dalam kurung seperti ini jadi ini dipisah, limitnya sendiri-sendiri. Ini dilimitkan dulu, Fx-nya dikurangi sesuai tandanya di sini dilimitkan. Kemudian kalau sudah dapat hasilnya yang paling terakhir, hasil limit yang ini dan limit yang ini baru dikurangkan gitu. Oke, selanjutnya yang nomor 6. Teoremanya, jika limit X mendekati A untuk Fx mendekati L, maka limit X mendekati A Fx pangkat N sama dengan L pangkat N. Ini mudah nanti kalau diaplikasikan di dalam soal. Oke, selanjutnya yang ke-7, ini sebenarnya mudah diterapkan gitu ya. Sudah ada sebenarnya kita laksanakan kemarin langkah-langkah tersebut di dalam pengerjaan pengerjaan yang 3 cara tersebut. Kemudian untuk ini sama konsepnya dengan yang ini kalau pengurangan atau penjumlahan gitu ya. Jadi di sini Fx dikurang Gx, jadi dilimitkan sendiri-sendiri, dikerjakan dulu satu-satu gitu. Kemudian kalau yang ini dalam bentuk pecahan, maka dilimitkan dulu yang atas, dilimitkan yang bawah, kemudian baru diselesaikan. Di sini ada syarat limit X mendekati A untuk Gx tidak boleh sama dengan 0. Kenapa seperti ini? Karena jika Gx sama dengan 0, maka nanti limit tersebut jadi tidak terdefinisi. Berapapun diperkan 0 dibagi 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Maka di sini dengan syarat G-nya tidak boleh sama dengan 0 supaya limit fungsi ini menjadi terdefinisi. Oke. Yang ke-8, limit X mendekati A akar N Fx sama dengan akar N dari limit X mendekati A Fx dengan limit X mendekati A bla 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 seterusnya jika genap, dan limit Fx jika ganjil. Ini nanti silahkan diaplikasikan di contoh soal atau di latihan soal gitu ya. Sekarang kita ke contoh soal. Untuk materi yang ini, teorema ini, silahkan kalian cari contoh soalnya yang lain di buku untuk kalian mudah memahaminya. Ini ibu kasih contoh 1. Limit X mendekati 2 untuk 1 per X ditambah 1 dikurang 1 per 2X. Ibu kasih batas dulu. Jadi
di sini yang harus diperhatikan adalah bentuknya. Ini boleh kalian selesaikan limit ini seperti yang teorema pengurangan tadi, atau kalian selesaikan juga pakai yang teorema pecahan tadi bisa. Jadi terserah kalian mau yang pakai yang mana. Kalau menurut ibu mengerjakan matematika harus pakailah cara yang paling cepat atau tersimpel, tetapi titik kesalahannya itu minimal. Jadi saran ibu kalau ada soal seperti ini silahkan dioperasikan dulu pecahannya ini. Jadi dia tidak bentuk pengurangan tapi hanya bentuk pecahan saja. Dioperasikan, disamakan penyebutnya. Kemudian setelah itu baru dikerjakan pakai teorema yang pecahan, gitu ya. Sekarang kita kerjakan. Limit X mendekati 2 untuk 1 per X ditambah 1 dikurang 1 per 2X. Ini kita akan buat yang dioperasikan dulu, menyamakan penyebutnya. Sini berarti 2X, penyebutnya X ditambah 1 dikali 2X dikurang X ditambah 1 per X ditambah 1 dikali 2X. Kalau sudah seperti ini dioperasikan, yang atas dikurangkan, kemudian yang bawah ini kan sudah sama penyebutnya, maka langsung dioperasikan saja. Maka limit X mendekati 2 sama dengan sini berarti X dikurang 1 per penyebutnya X ditambah 1 dikali 2X. Berarti penyebutnya ini tidak boleh sama dengannya di sini. Nah, sama dengannya di sini berarti limit X mendekati 2 X dikurang 1, ini dikalikan saja, jadinya 2X kuadrat ditambah 2X. Nah, kalau sudah dalam bentuk seperti ini kan bentuknya pecahan, maka silahkan gunakan teorema yang ketujuh tadi. Jadi yang atas diselesaikan dulu limitnya, yang bawah diselesaikan dulu limitnya. Oke, langsung ya. Limit X mendekati 2 untuk X dikurang 1 2X kuadrat ditambah 2X, maka penyelesaiannya adalah limit X mendekati 2 yang atas dulu, X dikurang 1 per limit X mendekati 2 untuk 2X kuadrat ditambah 2X. Selesaikan yang atas ini. Apakah yang bawah ini sama dengan 0? Kalau kita ganti nilai X nya dengan 2 dikali dengan 4 8 ditambah dengan 4 hasilnya 12. Dia bukan 0, berarti di sini syaratnya GX tidak boleh sama dengan 0 terpenuhi, maka kita langsung lanjutkan saja mengerjakan. Kita sudah substitusikan nilai X mendekatinya, maka 2 dikurang 1 untuk yang pembilang, kemudian untuk penyebutnya tadi sudah kita hitung hasilnya 12, maka jawabannya 1 per 12. Nah, sekarang coba kalau misalkan kalian selesaikan pakai cara ini, kan kita pakai teorema. Kemarin kan kita udah menyelesaikan pakai 3 cara itu, yaitu mensubstitusi langsung, kemudian mengalihkan dengan bentuk sekawan, dan memfaktorkan. Ya, ini bisa diselesaikan pakai yang mana dari 3 cara itu kalian pilih. Setelah itu kalian cocokkan apakah hasilnya sama dengan 1 per 12. Kalau misalkan dia cocok, berarti kalian sudah bisa memahami. Kalau ada yang salah, maka silahkan diteliti lagi, karena teorema ini sudah pasti betul, gitu ya. Kalaupun ada yang salah, maka itu kalian kurang teliti, mungkin di pengurangannya atau pengoperasian yang lainnya atau perkaliannya, gitu ya. Oke, Ibu kasih contoh satu lagi.
kasih batas 2x pangkat 3 dikurang 8x per 3x ditambah 1. Limitnya x mendekati A. Ini bukan limit x mendekati A, tapi limit x mendekati 1. Oke, kalau sudah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita langsung pecah. Ini bisa 2 sampai 3 teorema yang bisa kita gunakan di sini. Kalian simak ya. Limit, nanti kalian lihat teorema mana saja yang ibu gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Lebih panjang memang, kenapa? Karena kita menerapkan beberapa teorema. Kalau kemarin pakai substitusi langsung atau memfaktorkan, dia lebih cepat. Silahkan kalian pilih menyelesaikannya lebih mudah menggunakan cara yang mana. Ini sama dengan harus lurus dengan sini ya. Jadi limit x mendekati 1, ini ibu pisah pakai teorema yang ketujuh tadi seperti ini. Nah, kemudian yang di atas ini kan bentuknya pengurangan, ada dong masuk lagi teorema yang keberapa tadi ya kan, teorema yang kelima gitu ya, pengurangan. Ini bisa kita selesaikan, kita pecahkan lagi satu-satu. Limit x mendekati 1, 2x pangkat 3 dikurangi dengan limit x mendekati 1, 8x. Kemudian di sini penjumlahan bisa kita selesaikan juga. Limit x mendekati 1 untuk 3x ditambah limit x mendekati 1 untuk 1. Terus ibu pindah ke sini ya, samping. Kemudian kalau sudah selesai, apalagi yang bisa kita gunakan untuk di bentuk ini, teoremanya lagi yang bisa kita gunakan. Oke, untuk yang 2x pangkat 3 ini, 2-nya bisa ditaruh di depan. 2 limit x mendekati 1, x pangkat 3 dikurang 8 limit x mendekati 1 untuk x, kemudian 3 limit x mendekati 1 untuk x, kemudian ditambah limit x mendekati 1 untuk 1. Maka kalau sudah bentuknya seperti ini, kita langsung substitusi aja nilai limit x mendekatinya itu. Oke, 2 dikali 1 pangkat 3 dikurang 8 dikali dengan limit mendekatinya 1, kemudian 3 dikali 1 ditambah ini 1. Jawabannya berapa? Ini negatif 6/4. Jadi jawabannya ini kita sederhanakan min 3/2. Oke, sampai sini sudah selesai. Kita sudah dapatkan hasilnya limit 2x pangkat 3 dikurang 8 per 3x ditambah 1 untuk limit x mendekati 1. Oke, selanjutnya ini ada latihan soal, silahkan kalian kerjakan, kemudian nanti kalian kumpulkan. Sekian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan terus mencari sumber belajar yang lain untuk memperkaya pengetahuan kalian tentang limit atau tentang materi matematika yang lainnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.